Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Masuk pelajaran fikih yang ke-10, fikih tentang sholat, yang mana sholat itu adalah rukun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun Islam. Rukun apabila tidak dilaksanakan maka tidak menjadi definisi tersebut. 6. Orang yang tidak sholat maka dia bukan dari Islam. 6. Orang yang Islam, mengaku Islam, maka dia seharusnya sholat. Tidak boleh dia seorang yang Islam tapi enggak sholat, berarti dia bukan Islam. Pada hakikatnya dia bukan Islam. Nabi SAW menerima perintah sholat ketika peristiwa Isra Mi'raj, yang mana Nabi SAW secara langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian turunlah perintah sholat. Nah, kita enggak cerita di Isra Mi'raj ya, karena itu jadi sangat panjang kalau cerita Isra Mi'raj. Intinya peristiwa tersebut terjadi pada saat sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib radhiyallahu anha, dan juga setelah peristiwa Taif. Kemudian Nabi SAW pergi diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril. Isra Mi'raj dan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat 5 waktu. Nah, pengertian sholat secara bahasa artinya doa. Adapun secara istilah adalah beribadah kepada Allah dengan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Islam mempunyai kedudukan, sholat mempunyai kedudukan sangat penting dalam Islam. Yang pertama, merupakan amalan yang paling utama. Nah, dalam hadis ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang beliau juga menempatkannya dalam Adabul Mufrad. Seorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ayy amalin afdol ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat di waktunya, pada saat waktunya. Nah, kemudian yang kedua, sholat adalah tiang agama. Kalau nggak sholat maka bangunan tersebut akan runtuh. Nah, yang ketiga, sholat merupakan pemisah bainal muslim wal kafir, pemisah antara seorang yang mengaku muslim dan seorang kafir. Nah, pada hakikatnya apabila seorang itu tidak sholat maka dia telah keluar dari agama Islam, apalagi dia dengan sengaja berkeyakinan bahwasanya yang sholat itu tidak wajib baginya, maka ini menjadi kekufuran yang telah dia lakukan dan keluar dari agama ini. Nah, kemudian keutamaan sholat. Yang pertama, as-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Nah, yang akan didapatkan oleh yang mengamalkan sholat tersebut ketika nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, sholat adalah kafarah. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan-kejelekan. Sholat termasuk kebaikan. Di antara sholat asar dan sholat maghrib akan menghapus dosa antara asar dan maghrib. Di antara maghrib dan isya akan menghapus dosa antara maghrib dan isya, dan seterusnya. Dengan catatan ini adalah dosa-dosa kecil. Nah, adapun dosa-dosa besar maka dia butuh adanya taubatan nasuha. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga menerangkan dalam suatu hadis tentang keutamaan sholat, yang Rasulullah SAW mendefinisikan sholat itu sebagaimana seorang mandi. Nah, ara'aytum law ana nahrun bibabin, apakah pendapat kalian ana nahrun bibabin, ada sungai di depan pintu rumah kalian, yaktasilu minhu kulli yaumin khamsa marot, setiap hari mandi di sana 5 kali sehari. 6. Hal yabqa min durnihi syai', apakah tersisa kotoran? Para sahabat menjawab, la yabqa min durnihi syai' ya Rasulullah, enggak tersisa kotoran sama sekali. Maka Rasulullah SAW menimpali,
fadzalika masalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Dan itulah permisalan sholat yang 5 waktu itu menghapus dosa-dosa. Allah akan subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa pelakunya. Nah, yang ketiga, sholat adalah sebab masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dimintai doa oleh seorang sahabatnya bernama Rabi'ah bin Ka'ab yang meminta kepada beliau agar menjadi teman beliau di surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud, artinya memperbanyak sholat. Nah, berarti sholat ini termasuk salah satu sebab utama seorang itu masuk surga. Nah, hukum sholat. Sholat 5 waktu wajib bagi setiap muslim yang balik, berakal, laki-laki maupun perempuan. Nah, ada anak kecil maka dia diperintahkan untuk sholat ketika berumur 7 sebagai latihan, tapi tidak wajib. Nah, kemudian kalau dia masih membangkang sampai umur 10 maka dia dipukul pada saat dengan pukulan yang tidak menyakitkan, maksudnya ya semakin dikerasi. Terus kemudian kalau bila dia sudah balik maka dia wajib baginya untuk sholat. Nah, sholat diantara firman dari wajibnya sholat ini diantaranya adalah yang pertama, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar rukin. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan sholat jamaah. Nah, jamaah wajib bagi laki-laki. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, berarti ini artinya adalah kewajiban sholat berjamaah ya, tapi di sini adalah hukumnya hanya untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan maka dia boleh untuk berjamaah, dan tapi lebih utamanya dia berada di sholat di rumahnya. Nah, sabda Rasulullah SAW, bunil Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimis sholat. Islam dibangun atas 5 perkara, dan salah satunya adalah mendirikan sholat. Dalil yang ketiga dari sahabat Thulhah bin Ubaidillah. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka beliau menjawab, Islam itu adalah khamsu sholawati fil yaumi wal lail. Qala hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa. Na'am. Ya Rasulullah, Islam itu apa sih? Ditanya sama orang sahabat itu. Maka Rasul menjawab pada orang ini, Islam itu Islam itu adalah khamsu sholawati fi yaumi wal lail. Nah, Islam itu ya sholat 5 waktu di pagi, di siang hari, dan juga di malam hari. Apakah ada yang lain ya Rasulullah? Enggak ada, itu aja Islam. Maksudnya itu bukan hanya itu, ada maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW menekankan pentingnya sholat 5 waktu. Maka dari itu jangan sampai ketinggalan. Nah, hukum meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena meremehkan, maka dia telah kafir, dia telah keluar dari Islam. Wajib bagi pemerintah untuk mengajak agar dia mengerjakan sholat. Nah, jika dia mau taubat, kalau ya berarti diterima taubatnya. Nah, kalau dia tidak mau maka dia berarti hukumnya murtad. Orang murtad hukumnya apa? Dibunuh. Siapa yang bunuh? Pemerintah, ulul amri. Nah, itu kalau pemerintahannya Islam. Kalau pemerintahannya tidak Islam ya nah, kalau pemerintahannya tidak Islam ya tidak bisa menegakkan syariat ini. Sebagaimana di Arab Saudi, orang yang murtad pasti dibunuh. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ala ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholatu faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang membedakan antara kami orang muslim dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafar, maka dia telah kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, inna baina rajulil baina syirki wal kufri tarku sholat. Yang memisahkan antara kesyirikan dan juga kekufuran antara seorang itu adalah sholat, meninggalkan sholat.
Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Saya kira cukup dulu ya, sampai sekian sebagai mukadimahnya. Qul qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.